Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syasya Asia. Saya merupakan mahasiswa psikologi Universitas Negeri Padang. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Hubungan Dukungan Sosial dengan Kecemasan Karir pada Generasi Z yang Sedang Mencari Kerja. Adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu isu karir merupakan isu yang eh, menjadi perhatian utama di Indonesia, terutama pada kalangan generasi Z. Dengan tingginya jumlah pencari kerja dan terbatasan lapangan kerja merupakan tantangan bagi generasi Z. Data yang dikutip pada Badan Pusat Statistik 2024 eh, menjelaskan bahwa 9,9 juta pengangguran merupakan dari kalangan generasi Z. Generasi Z sendiri adalah generasi yang lahir pada tahun 1997 sampai 2012. Nah, generasi Z ini adalah generasi yang mendominasi angkatan kerja di Indonesia pada saat ini. Generasi Z merupakan termasuk pada tahap eksplorasi karir, di mana banyak terjadi ketidakpastian dan tekanan dalam memilih karirnya, yang mengakibatkan kepada kecemasan. Kemudian era globalisasi dan perkembangan teknologi juga memberikan akses terbuka bagi lowongan pekerjaan. Namun, hal ini mengakibatkan dampak negatif, yaitu meningkatkan kompetisi dan mengurangi peluang kerja. Adapun tantangan lain yang dihadapi generasi Z adalah kurangnya pengalaman yang relevan, di mana banyak perusahaan mencari individu dengan pengalaman kerja yang bisa langsung diterapkan. Sayangnya, banyak lulusan yang merasa tidak percaya diri dan tertekan oleh ekspektasi sosial serta ekspektasi keluarga karena langsung mengharapkan mendapatkan pekerjaan. Kecemasan karir ini muncul karena berbagai faktor, terutama tekanan untuk memenuhi harapan, kurangnya informasi bimbingan karir, kemudian perbandingan sosial. Hal ini dipicu oleh media sosial. Tingkat kecemasan yang tinggi akan mempengaruhi pengambilan keputusan dan pemilihan karir ke depannya. Individu yang mengalami kecemasan sering terjebak dan dalam pengambilan keputusan. Ini akan menghambat kemampuan untuk memilih dan membuat pilihan yang jelas dan menurunkan aktivitas dan pengembangan karir secara keseluruhan. Kecemasan karir ini diakibatkan karena tanggung jawab seseorang untuk mengembangkan proses karirnya yang menciptakan tujuan, makna, dan kepuasan. Kecemasan karir sendiri adalah kecemasan yang ada dalam individu dalam proses pengembangan karirnya. Kemudian adapun faktor dari kecemasan karir ini sendiri, ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu konsep diri, kemudian faktor eksternalnya yaitu dukungan sosial. Kemudian penelitian menunjukkan bahwa dukungan sosial juga mempengaruhi kecemasan karir, di mana individu yang kurang mendapatkan dukungan sosial akan mengalami kecemasan. Oleh karena itu, saya tertarik untuk meneliti bagaimana hubungan dukungan sosial dengan kecemasan karir pada generasi Z yang sedang mencari kerja. Kemudian rumusan masalah dari penelitian ini yaitu apakah terdapat hubungan dukungan sosial dengan kecemasan karir pada generasi Z yang sedang mencari kerja? Bagaimana gambaran dukungan sosial pada generasi Z yang mencari kerja? Dan bagaimana gambaran kecemasan karir pada generasi Z yang sedang mencari kerja? Kemudian tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui bagaimana hubungan dukungan sosial dengan kecemasan karir pada generasi Z yang sedang mencari kerja. Kemudian memberikan gambaran bagaimana dukungan sosial pada generasi Z yang sedang mencari kerja. Kemudian tujuan selanjutnya itu memberikan gambaran bagaimana kecemasan karir pada generasi Z yang sedang mencari kerja. Adapun eh, teori yang dipakai pada penelitian ini yaitu kecemasan karir. Menurut SAI 2017, kecemasan karir adalah keadaan di mana eh, keadaan kecemasan yang terkait dengan berbagai tahapan proses karir, dari meneliti karir hingga membahas tujuan karir. Adapun aspek dari kecemasan karir ini yaitu
kemampuan pribadi, keyakinan irasional, lingkungan kerja, pelatihan pendidikan profesional. Kemampuan pribadi ini terkait bagaimana individu ini, bagaimana skill yang dimiliki individu ini untuk, mendapatkan pekerjaan. Keyakinan irasional yaitu pikiran-pikiran yang, irasional, tidak logis, yang diyakini oleh seseorang secara terus-menerus. Kemudian, lingkungan kerja yaitu bagaimana, informasi mengenai pekerjaan ini berpengaruh besar terhadap kekhawatiran pekerjaan di masa depan. Kemudian aspek selanjutnya pelatihan pendidikan irasional, yaitu mengacu kepada, bagaimana kekhawatiran individu dengan minimnya terkait, informasi tentang pekerjaan. Kemudian teori selanjutnya itu dukungan sosial. Dukungan sosial ini menurut Sarafino yaitu tindakan nyata yang diberikan serta persepsi individu mengenai adanya dukungan tersebut, baik yang dirasakan maupun yang diterima. Kemudian dimensi dari dukungan sosial menurut Sarafino, yang pertama itu dukungan emosional, dukungan instrumental, dukungan informasional, dan dukungan persahabatan. Dimensi dukungan emosional yaitu mencakup empati, perhatian, kemudian ada dorongan pasif, kemudian dorongan positif yang diberikan kepada seseorang. Kemudian dukungan instrumental itu melibatkan bagaimana bantuan langsung yang diberikan oleh seseorang seperti meminjamkan uang serta membantu menyelesaikan tugas ketika seseorang sedang menghadapi stres. Yang ketiga adalah dukungan informasional. Dukungan informasional ini terdiri dari memberikan nasihat, arahan, saran, umpan balik yang relevan mengenai situasi yang dihadapi seseorang yang dimana tujuannya untuk membantu agar membuat keputusan lebih baik dan mengatasi masalahnya. Kemudian ada dukungan persahabatan. Persahabatan ini yaitu melibatkan kehadiran teman-teman yang bersedia meluangkan waktu bersama-sama sehingga menciptakan keterhubungan. Dan memberikan perasaan bahwa seseorang itu termasuk kepada kelompok minat dan aktivitas sosial yang serupa. Selanjutnya, mengenai metode penelitian. Adapun metode penelitian pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu pendekatan berdasarkan pada filsafat positifme yang ditunjukkan untuk meneliti populasi sampel tertentu. Pengumpulan data digunakan untuk menggunakan instrumen khusus dan analisis datanya bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan utama untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan. Kemudian variabel bebas dari penelitian ini yaitu dukungan sosial dan variabel terikatnya yaitu kecemasan karir. Dengan itu tujuan penelitian ini untuk melihat korelasi dari dukungan sosial dengan kecemasan karir. Adapun populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu generasi Z yang sedang mencari kerja, dan teknik sampel yang digunakan yaitu teknik purposive sampel, dan sampel yang digunakan untuk penelitian ini yaitu menggunakan 100 responden. Kemudian adapun karakteristik sampel yang digunakan yaitu generasi Z yang sedang aktif mencari kerja, generasi Z yang berumur 20-27 tahun, kemudian berdomisili di Kota Padang. Kemudian skala kecemasan karir yaitu skala yang digunakan oleh Saputri 2004 yang berdasarkan teori SAI 2017, dan untuk dukungan sosial yaitu skala yang digunakan oleh Sukrinaswati 2022 berdasarkan teori Sarafino 2011. Skala kecemasan karir ini terdiri dari 25 item dan memiliki
nya 0,872 dan dukungan sosial memiliki 16 item dengan reliabilitasnya 0,937. Kemudian ada analisis yang digunakan pada penelitian ini, yaitu pertama uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov dan uji linearitas. Kemudian untuk uji hipotesisnya menggunakan uji produk momen untuk menguji antar variabel. Mungkin sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.